Jika benar hanya satu orang pemain baru yang akan datang dan posisinya sebagai striker, yakin tidak akan memperkuat benteng pertahanan Persib Bandung. Ya, Persib memang sekarang menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Itu tandanya pertahanan Persib Bandung sangat luar biasa kokoh. Tapi pertanyaannya, jika duet Mick Weaver dan juga Gustavo Prangka tidak bisa bermain karena akumulasi kartu atau cedera, masih nggak bisa mempertahankan kualitas gaya bertahan yang sangat luar biasa ini? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekarang juga saya informasikan, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah Bobotoh, yaitu hari jadi Persib Bandung yang terbaru. Ini jangan dipermasalahkan lah ya kalau menurut saya, karena memang kajian ilmiahnya sudah selesai. Awalnya juga dua kelompok yang berdebat tentang oh ini salah, ini benar, udah berdamai juga dan setuju dengan hari jadi Persib yang baru ini. Dan ini juga bukan asal klaim kalau menurut saya, tapi memang ada pengkajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ini juga sebenarnya udah dipakai cara seperti ini oleh klub-klub lain. Ada klub luar negeri, ada klub di dalam negeri juga, bahkan saudara kita PSM Makassar dan Persija Jakarta sama tuh. Beberapa klaim seperti Persija saja ada tahun 1928, ada 1929, ada 1942 kalau saya nggak salah. Itu perubahan-perubahan nama Persib Bandung. Sama halnya kasusnya seperti Persib Bandung sekarang, dan inilah hasil kajian ilmiah yang juga bisa dipertanggungjawabkan hari jadi Persib Bandung yang terbaru. Dan menurut saya kita jangan lagi mempermasalahkan ini, mari bersatu sekarang dukung Persib Bandung. Yang penting Persib tetap biru, Persib tetap di Bandung, untuk pindah ke mana gitu kan, itu tetap Persib milik kita dan kita wajib dukung Persib Bandung. Selesaikan perdebatan hal-hal yang sudah jelas secara sejarah, secara diskusi ilmiah juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang masuk ke masalah pemain Bobotoh. Ada kabar sekarang yang keluar dari dari statement Coach Bojan Hodak, kalau Persib Bandung hanya akan merekrut satu pemain saja. Kemungkinan hanya akan merekrut satu pemain, dan kemungkinan juga posisinya sebagai striker. Walaupun saya orang yang selalu bilang kepada Bobotoh, informasi yang tidak diumumkan secara resmi oleh official Persib, maka jangan dulu dipercayai. Kita hanya bisa menebak-menebak, memperkirakan dan mencari benang merahnya. Walaupun informasi yang saya katakan itu bukan hasil asumsi saya pribadi, tapi memang keluar dari pihak Persib itu sendiri. Ada lewat Pak Adit, pihak manajemen, ada lewat Coach Bojan Hodak juga. Contoh yang kemarin-kemarin Pak Adit mendekati atau pihak manajemen Persib Bandung membangun komunikasi dengan Matius Pato. Ada beberapa nama pemain asing yang masuk list dari Asia, Eropa, Brazil. Ada yang pernah bermain di Indonesia, udah tidak bermain lagi. Ada yang masih bermain, ada yang belum sama sekali bermain. Itu dari manajemen Persib, bukan dari saya atau dari akun abal-abal, bukan loh Bobotoh. Dan sekarang termasuk dari statement Coach Bojan Hodak yang mengatakan kemungkinan hanya akan ada satu. Kemungkinan, walaupun kita belum tahu, mungkin bisa jadi 3, 4, dan 5. Tapi jika seandainya benar hanya akan ada satu, dan sebenarnya merujuk ke pernyataan satu ini masuk akal. Masuk akal sebenarnya kalau menurut saya. Ada dua alasan. Yang pertama, alasan dari segi manajemen keuangan. Mungkin Persib Bandung sekarang kita harus akui sedang banyak berbenah, dan saya orang yang selalu mengatakan, nggak tahu Bobotoh ingat atau enggak, setuju atau tidak, tapi saya selalu mengatakan Persib adalah klub terdepan di Indonesia dalam segi perencanaan. Memang belum terlaksana semua, karena memang siga kieu lah Bobotoh. Rencana beli mobil dengan rencana beli motor pasti beda perencanaannya. Rencana beli mobil mah kudu bisa heula kanu mobilna, duitna leuwih gede. Meuli motor jelas kudu bisa kanu motor, tapi duitna teu saloba meuli mobil. Nah, rencana Persib itu besar dibandingkan tim-tim lain. Yang lain memang sekarang udah punya training center, tapi apa ada yang sekumplit dan sehebat seperti rencana Persib?
bahkan sekarang akan ada departemen baru di Persib Bandung. Itu kan hal perencanaan, butuh tenaga, butuh ilmu, butuh biaya. Itu yang mungkin dialokasikan dulu ke situ agar Persib Bandung keun ayeuna mah tepati teuing meuli pemain, yang penting kedepannya bisa lebih baik, lebih maju ketimbang yang lain. Walaupun sebenarnya itu kan standar standar yang setiap orang punya pandangannya masing-masing soal pemain bagus dan mahal. Memang uang itu tidak bisa dibohongi, tapi harus kita akui juga di era Coach Bojan Hodak ini banyak pemain-pemain yang bisa dianggap biasa saja, tidak terlalu mahal, tidak terlalu spesial, tapi bisa menjadi satu kesatuan tim yang sangat luar biasa di tangan Coach Bojan Hodak. Kita harus akui itu. Jadi kita percayakan saja kepada Coach Bojan Hodak. Di sisi lainnya, dari segi taktikal juga, ini udah disampaikan oleh Coach Bojan Hodak, kenapa hanya membeli satu pemain, karena Persib dianggap sekarang sudah sangat bagus lah gitu. Jadi udah bener pakem, kita udah menemukan kerangka terbaik. Dan kalau seandainya masuk banyak pemain baru, takutnya merusak ritme permainan. Yang tadinya Persib geus kompak, malah jadi butut. Anu kuluna urang lebih baik, bahkan mempertahankan di putaran kedua, malah turun drastis, gagal juara. Itu yang ditakutkan oleh Coach Bojan Hodak yang keluar dari statement Coach Bojan Hodak. Walaupun juga ya hal yang wajar, orang seperti kita mungkin mengkritiki, ya Persib memang halus dengan 11 pertama. Tapi kalau seandainya beberapa pemain di 11 pertama tuh bisa main, hese Persib. Kehilangan satu pemain saja seperti Tyrone Delvino di pertandingan sebelumnya saat melawan Solo ya, kalau saya nggak salah, kesulitan juga Persib. Kehilangan satu saja, is nomor 9, nomor 9, David Da Silva, sang pencetak gol dan predator, kesulitan juga. Padahal yang lain kumplit dari belakang ke depan, cuman gak ada David Da Silva. Nah, hal-hal seperti itu, pos-pos seperti itu yang mungkin inginnya Boboto itu ditambal oleh Persib Bandung. Tapi tentu Bojan Hodak dan juga pihak manajemen lebih mengetahui. Nah, sekarang masalah lini belakang. Ini udah pernah di-spill juga sebenarnya sama Coach Bojan Hodak, kita harus melakukan pemudaan, peremajaan, apalagi di lini belakang. Bang Jupe bisa dibilang sekarang udah bukan lagi pemain, walaupun statusnya pemain. Sekarang udah fokus menjadi pelatih. Dan dipaksakan main pun dengan segala hormat, Bang Jupe ya sekarang udah habis masanya. Kita hormati beliau sebagai legenda, tapi untuk saat ini udah nggak bisa bersaing di Liga 1. Papa Victor pun seperti itu. Nyaris sekarang pelapis Persib Bandung belum ada yang mendekati kesepadanan Gustavo Polanco dan juga Nick Weaver. Ada nama lain sebenarnya, Deddy Kusnandar pernah bermain sebagai stopper tapi sekarang lagi cedera. Ada Kakang, masih muda, potensial, tapi apakah bisa dengan rentan waktu dan di permainan pertandingan-pertandingan yang sangat insidental bisa bermain bagus? Itu kan jadi pertanyaan juga. Nah, terus juga Rahmat Irianto bisa bermain di situ juga, atau Coach Ijan dengan skema back 3 bisa tuh beberapa kali Coach Bojan Hodak ketika beberapa pemain belakang mengalami cedera. Kadang-kadang Coach Bojan berubah menjadi skema 3. Itu hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Coach Bojan Hodak sekarang, walaupun memang harus diakui Persib butuh banget back karena Papa Victor dan Bang Jupe udah bisa dibilang nggak layak untuk saat ini karena memang udah uzur, usia tidak bisa berkata bohong, maka mungkin skema pilihannya karena belum bisa ngambil pemain untuk posisi back, maka Coach Bojan Hodak memutuskan ya mungkin bisa digeser-geser dengan skema 3 back seperti yang udah sering dilakukan oleh Coach Bojan. Dan menurut Coach Bojan pertimbangannya sekarang mungkin dibutuhkan seorang striker, walaupun itu juga belum pasti apakah striker, apakah bukan, ataukah hente, ataukah satu, ataukah banyak. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Boboto, semoga menambah informasi tentang King Persib Bandung dan mudah-mudahan back to back juara. Assalamualaikum.